Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Susanto Kumuli, mahasiswa MPI, ingin membuat tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil tema tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubungan antar suku di Nusantara. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan-peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyetujah, Aceh, berangkat tahun 1380 Masehi, maupun hasil sastra abad ke-16 dan ke-17 seperti Syair Hamzah Pansuri, Hikayat Raja Pasai, Sejarah Melayu Tajuk Salim, dan Basnu Salim. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan menyebarnya agama Islam wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tutur. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu dan sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antar suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang dipergunakan berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Bahasa Melayu terdapat dua jenis, yaitu yang pertama Melayu pasar. Jenis ini sangat lentur sebab sangat mudah dimengerti dan diekspresif dengan toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Yang kedua, Melayu tinggi, yang pada masa lalu digunakan oleh kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu pasar. Telah dikemukakan pada beberapa kesempatan mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia yang merupakan suatu hal yang menggebrakan, yaitu satu, dibandingkan dengan bahasa lain yaitu bahasa Jawa yang menjadi ibu bagi sekitar setengah penduduk Indonesia. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Di Indonesia, bahasa itu diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di seberang Sumatera. Namun justru karena pertimbangan itu, juga pemilihan bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Kedua, mengapa bahasa Melayu lebih diterima daripada bahasa Jawa, tak hanya secara fonetis dan morfologis, tetapi juga secara leksikal. Seperti diketahui bahwa bahasa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem leksikal dan bahkan beberapa yang bersifat gramatikal. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda yang berikrar: satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; dua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; dan tiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar pada pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kini telah
kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu yang tua, yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli bahkan menghasilkan penemuan bahwa bahasa Austronesia itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa yang digunakan di Asia Tenggara. Bukan baru sekarang bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. So, sejak dulu kala, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu dikenal oleh penduduk daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia atau Melayu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa prasasti yang ditemukan di daerah-daerah yang bahasa sehari-harinya penduduknya bukan bahasa Indonesia atau Melayu. Tentu saja juga ditemukan di daerah yang bahasa sehari-harinya penduduknya sudah menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu. Sejarah perkembangan bahasa ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti Kedudukan Bukit 683 Masehi, Talang Tua 684 Masehi, Koda Kafur 686 Masehi, Karah Birahi 686 Masehi. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah bahasa daerah Nusantara ini. Vigaveta yang mengikuti perjalanan Magellan mengelilingi dunia ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521 menuliskan kata-kata Melayu. Itu merupakan bukti yang jelas bahwa bahasa Melayu yang berasal dari bagian barat Indonesia pada zaman itu pun sudah menyebar sampai ke bagian Indonesia yang berada di jauh di sebelah timur. Demikian juga menurut Jan Huygens van Lieshoten, pelaut Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia, mengatakan bahwa bahasa Melayu bukan saja sangat harum namanya, tetapi juga dianggap bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Hal tersebut dapat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak dapat atau tidak tahu bahasa Indonesia, seperti orang yang tidak tahu dan tidak dapat berbahasa Prancis di negeri Belanda pada zaman itu. Berarti hal ini tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sudah demikian terkenal dan terhormat pada masa itu. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis karena persetujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan, yaitu bangsa Indonesia. Sifat politik ditimbulkan karena keinginan agar bangsa Indonesia mempunyai semangat juang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan agar lebih merasa terikat dalam satu ikatan, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia digerakkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada ketiga hal tersebut terdapat perbedaan ikrar antara ikrar ketiga dengan ikrar pertama. Dan yang kedua yaitu pada mengaku dan menjunjung ikrar pertama dan yang kedua menyatakan mengaku bertumpah darah yang satu dan mengaku berbangsa yang satu. Artinya tanah air dan bangsa kami hanya satu, yaitu Indonesia. Berbeda dengan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak berarti bahwa bahasa daerah tiap harus dijaga dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Jadi sangatlah keliru jika ada warga daerah yang malu menggunakan bahasa daerahnya untuk dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan di dalam kegiatan berkomunikasi yang melibatkan banyak tokoh atau masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Itulah sebabnya bahasa Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan sebagai bahasa persatuan. Apa sebab justru bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional?
Mengapa bukan bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang jumlah pemakaiannya meliputi hampir seluruh penduduk Indonesia? Juga bahasa yang kesusahannya sudah maju dibandingkan dengan bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Profesor Dr. Slamet Mulyana mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya sebagai berikut. 1. Sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antara individu. Yang kedua, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana, mudah dipelajari, tak dikenal tingkat seperti bahasa dalam bahasa Jawa atau bahasa Bali, atau perbedaan pemakaian bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Faktor psikologis, yaitu suku bangsa Jawa yang Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional semata-mata didasarkan pada keinstafan dan manfaat. Ada keikhlasan mengabaikan semangat dan rasa kesukuan karena sadar akan perlunya kesatuan dan persatuan. Yang keempat, kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penentu. Jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat dipakai menjadi bahasa dalam arti yang luas, tentunya bahasa itu tidak akan dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Pada kenyataannya dapat dibuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan yang secara jelas. Sehubungan dengan hal itu, kita wajib bersyukur atas kerelaan mereka membelangkangkan bahasa ibunya demi cita-cita yang lebih tinggi, yakni cita-cita nasional. 3 bulan menjelang Sumpah Pemuda, tepatnya 15 Agustus 1926, Soekarno dalam pidatonya menyatakan bahwa perbedaan bahasa di antara suku bangsa Indonesia tidak akan menghalangi persatuan, tetapi makin luas bahasa Melayu itu tersebar, makin cepat kemerdekaan Indonesia terwujud. Pada zaman Belanda, ketika Dewan Rakyat dibentuk, yakni pada 18 Mei 1918, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda, yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama dalam sidang Dewan Rakyat. Sayangnya, anggota Bumi Putra tidak banyak yang memanfaatkannya. Masalah bahasa resmi muncul lagi dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1938. Pada kongres itu, ada 2 hal hasil yang keputusan yang penting, yaitu bahasa Indonesia menjadi 1 bahasa resmi dan bahasa pengantar dalam badan-badan perwakilan atau perundang-undangan. Demikianlah lahirnya bahasa Indonesia bukan sebagai suatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, tetapi melalui perjuangan panjang disertai keinsafan, kebuatan tekad, dan semangat untuk bersatu. Api perjuangan itu berkobar terus untuk mencapai Indonesia merdeka yang sebelum itu harus berjuang melawan penjajah. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan Jepang tidak dapat menggunakan bahasa lain selain bahasa sendiri. Bahasa Belanda jatuh dari kedudukannya sebagai bahasa resmi, bahkan dilarang untuk digunakan. Jepang mengajarkan bahasa Jepang kepada orang Indonesia dan bermaksud menggunakan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda untuk digunakan orang Indonesia. Akan tetapi, usaha itu tidak dapat dilakukan secara cepat, seperti waktu dia menduduki Indonesia, karena itu untuk sementara Jepang memilih jalan yang praktis, yaitu memakai Indonesia yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Satu hal yang perlu dicatat bahwa selama zaman pendudukan Jepang, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di semua tingkat pendidikan. Demikianlah Jepang terpaksa harus menumbuhkan dan mengembangkan bahasa Indonesia secepat-cepatnya agar pemerintahannya dapat berjalan dengan lancar. Bagi orang Indonesia, hal itu merupakan keuntungan besar, terutama bagi para pemimpin pergerakan kemerdekaan. Dalam waktu yang pendek dan mendesak, mereka harus beralih dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Selain itu, semua pegawai negeri dan masyarakat luas yang belum paham akan bahasa Indonesia secara cepat dapat memahami bahasa Indonesia. Waktu Jepang menyerah, tampak bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan makin kuat kedudukannya. Berkaitan dengan hal di atas, semua peristiwa tersebut disadarkan kita tentang arti bahasa nasional. Bahasa nasional identik dengan bahasa nasional yang didasari oleh nasionalisme, tekad, dan semangat kebangsaan. Bahasa nasional dapat terjadi meskipun eksistensi negara secara formal belum terwujud.
sejarah bahasa Indonesia berjalan terus seiring dengan sejarah bangsa pemiliknya. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.